Baik, terima kasih. Saya Ahmad Royikin, kebetulan Ketua Paguyuban Kepala Desa Sangkromo Kabupaten Batang, yang pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023, mendapatkan kehormatan kedatangan tamu dari wartawan Kompas TV. Yang pertama tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi telah berkenan berkunjung dan mewawancarai kami seputar yang berhubungan berkaitan dengan pemerintahan desa di Kabupaten Batang. Di kesempatan ini apa yang ditanyakan memang masih hangat, ada relevansinya dengan kondisi bagaimana pemerintah Kabupaten Batang utamanya secara umum, dan tentu tidak boleh terus kemudian diabaikan yang namanya pemerintah desa, karena kondusivitas kenyamanan pemerintah Kabupaten Batang yang tersebar di 239 desa dan 9 kelurahan itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya Kabupaten Batang. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana menurut Ketua Sang Pomomo secara eksklusif kondisi pemerintahan desa, yang pertama saya melihat di lapangan bahwa kondisi kepala desa Kabupaten Batang secara umum itu sudah bisa menerjemahkan perintah undang-undang, perintah PP, dan perintah Perbup kaitannya dengan tugas pokok kepala desa yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, tugas pembangunan, tugas pemberdayaan dan kemasyarakatan, semuanya clear. Akan tetapi dalam perjalanannya memang banyak yang harus kita ingin sampaikan, dan ini tentu butuh perhatian dan partisipasi semua pihak, utamanya para media, agar bagaimana kawan-kawan kami ini menjalankan tugas dalam pemerintahan itu jauh panggang dari api. Artinya apa? Tentu tidak ada satu tanggung jawab yang menyisakan problem. Akan tetapi problem-problem itu problem-problem yang kiranya terus dari pihak-pihak yang punya tanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, suatu misal pemerintah Kabupaten Batang melihat kondisi pemerintah desa yang memang butuh penanganan dan turun tangan, saya pikir mengapa tidak keterlibatan pemerintah kabupaten itu memberikan satu instruksi penegasan apa yang belum benar pada diri kepala desa agar terus tidak menimbulkan masalah. Saya pikir ini bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Batang, dan kami tidak ingin dibiarkan ketika ada problem dan ada masalah, baik yang menyangkut hukum, menyangkut pemerintahan, itu terus dan kami secara parsial, secara personal itu menyelesaikan dengan cara kami masing-masing. Sebetulnya apa yang selama ini sinergitas yang sudah kita bangun bersama stakeholder, baik dinas terkait dari PUPR, dari Discermades, dari Kesbangpol, dari inspektorat macam-macam dan sebagainya, termasuk APH, kita sudah menjalin komunikasi hubungan yang baik, akan tetapi masih sebatas normatif. Hal-hal yang terjadi di lapangan belum bisa memecahkan satu problem yang menjadi isu terkini yang ada di desa. Kami menganggap bahwa kepala desa itu pejabat publik, dan clear kami beserta kawan-kawan tidak menganggap kita itu bisa hidup, bisa mandiri menyelesaikan problem tanggung jawab yang besar ini. Kita harus berhubungan dengan media, kita harus berhubungan dengan LSM, kita harus berhubungan dengan birokrasi, dari pejabat bupati sampai ke dinas-dinas terkait yang ada di desa. Akan tetapi yang ingin kami maui adalah bahwa kami itu mohon akan ada satu pengawalan,
pengawalan baik yang menyangkut prosedural yang dilaksanakan oleh kawan-kawan itu sudah betul atau belum. Dan kalau kemudian belum betul, mohon agar kemudian kawan-kawan kami itu dilakukan satu upaya-upaya perbaikan. Entah itu rupanya bimtek, entah itu rupanya pelatihan, untuk bisa disampaikan kepada semua kepala desa dengan penuh kesadaran, karena berangkat kepala desa dipilih itu dengan latar belakang yang berbeda, tentu hasilnya pun itu juga akan mempengaruhi cara untuk melaksanakan tanggung jawab, sehingga perlu menyamakan satu persepsi untuk melaksanakan tugas dengan dasar aturan perundang-undangan itu yang terus harus selalu disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Padang. Dan kami mohon sinergitas semua pemerintah desa ini. Kami ingin berbaik-baik, dan kami sadar bahwa kekurangan kami adalah kekurangan yang saya anggap perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan bersama-sama oleh pihak-pihak yang merasa dirinya punya kepentingan agar Batang itu nyaman, lancar dalam rangka melaksanakan tugas-tugas negara. Dan saya sekali lagi tidak ingin kalau terus kemudian ada oknum-oknum siapapun yang terus kemudian menjustis bahwa kekurangan kepala desa itu dijadikan satu euforia informasi yang seakan-akan kepala desa itu tidak pernah berbuat baik dan tidak ada kebaikan sama sekali oleh kepala desa dalam hal yang menyangkut melaksanakan tugas-tugas tanggung jawabnya. Kalau kita kurang baik, mari kita tolong diingatkan, diperbaiki dengan cara bil ma'ruf. Kami sadar kami akan terbuka menerima kritik dan saran, tapi dengan cara-cara yang terus kemudian tidak keluar dari konteks kepentingan, baik kepentingan yang mengoreksi kepala desa maupun kepentingan kepala desa yang kemudian ketika dikoreksi. Sehingga saya yakin ke depan ketika sinergitas kepentingan banyak pihak, utamanya adalah dengan kehadiran Roban TV ini punya kiat-kiat yang baik agar Batang tangguh, Batang kuat, Batang kompak, Batang nyaman. Salah satunya adalah kita berjamaah. Karena al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Kita parsial bekerja berjalan sendiri, mustahil Batang itu akan tercapai sebagaimana harapan semua doa. Kami makhluk yang doib, yang sadar, kami terus kemudian tidak istilahnya itu anti kritik, tapi kritik yang mana yang terus kemudian harus kita apresiasi. Itu adalah kritik yang sama-sama tidak menjatuhkan dan kritik yang terus kemudian membangun. Saya kira hanya itu Mas yang terus kemudian sangat mendasari, dan saya berharap pemerintah Kabupaten Batang di bawah komando Bu PJ akan melihat kondisi real di lapangan ini. Yang berikutnya akan ada aksi yang terus kemudian menjadi perhatian kita bisa terrealisasi dengan sebuah tagline Batang kompak, Batang bersatu. Demikian, bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.